Hai guys, kami dari kelompok 6. Kami membawakan materi dari realisme hukum. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Mika dengan NIM 8192 1917. Saya Bayu Ardika, NIM 819 21920. Saya Christian Timothy dengan NIM 81921 923. Dan saya Michelle Setiawan dengan NIM 819 21912. Saya Monika Chandra Dewi, NIM 819 1914. Saya Fajar dengan NIM 8192 1918. Saya Rizky dengan NIM 8192 1915. Dan saya Arnawa dengan NIM 819 21919. Be seated. Mr. Foreman, have you... Halo guys, kalian kepo kan sama video yang tadi? Jadi di sini kami akan membahas tentang bagaimana realisme hukum terjadi, bahwa realisme hukum itu merupakan suatu studi hukum yang benar-benar dilaksanakan dan nyata, bukan ketimbang hanya undang-undang saja yang tidak dilaksanakan. Dan selanjutnya kami akan membahas tentang bagaimana sejarah dari realisme hukum. Seperti yang diketahui, Amerika dengan aliran hukumnya yaitu Anglo-Saxon, dengan sumber hukumnya yaitu putusan hakim. Realisme Amerika secara teori cukup idealis, yang dimana hukumnya bersifat dinamis, mengikuti perkembangan masyarakatnya. Intinya, hukum itu tidak bersifat kaku atau fleksibel. Berikut beberapa pandangan terkait realisme hukum Amerika dari beberapa tokoh. Salah satunya yaitu menurut Holmes, seorang sarjana hukum harus menghadapi gejala-gejala secara realistis. Nah, kelakuan para hakim pertama-tama ditentukan oleh norma-norma hukum. Di samping norma-norma hukum bersama tafsirannya, moral, hidup, dan kepentingan sosial ikut menentukan keputusan para hakim. Sebagaimana ciri realisme Amerika, Al Gray menempatkan hakim sebagai pusat perhatiannya. Semuanya yang terkenal adalah all the law is just made law. Ia menyatakan bahwa di samping logika sebagai faktor penting dalam pembentukan perundang-undangan, unsur kepribadian, prasangka, dan faktor-faktor lain yang tidak logis memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan hukum. Menurut Frank, hukum tidak dapat disamakan dengan suatu aturan yang tetap. Dalam aturan tetap, norma-norma yang hukum tersebut berperan seakan-akan merupakan dari prinsip logika. Dengan berpegangan pada prinsip tersebut, hakim kemudian menjatuhkan putusannya. Ada ikatan cinta yang tulus tuh. Apakah perbudakan Eropa jauh lebih benar daripada ikatan cinta yang tulus tuh? Analisa elemen itu, Indo lebih tinggi dari pribumi. Berdasarkan cuplikan dari film Bumi Manusia tersebut, perbedaan sistem pengadilan dari Indonesia dan Amerika yaitu di Indonesia tidak menggunakan sistem juri. Hal ini karena meski sudah terjadi asosiasi antara sistem civil law dengan common law, di sistem hukum Indonesia masih bernuansa civil law, di mana yang diutamakan adalah kepastian hukum sebagaimana tertulis di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Baik teman-teman, kesimpulannya realisme bermakna sebagai pandangan yang mencoba melihat hukum sebagaimana adanya tanpa idealisasi dan spekulasi atas hukum yang bekerja dan yang berlaku. Realisme hukum berkembang bersamaan dengan sociological jurisprudence. Pragmatic realism akan dimasukkan ke dalam realisme Amerika karena akan mengambil dan menekankan pada dasar filsafat pragmatisme. Aliran realisme Amerika Serikat merupakan kumpulan pemikiran yang beragam, tetapi mempunyai suatu fokus pandangan yang sama tentang hukum. Pendekatan dalam realisme hukum Amerika lebih mempengaruhi oleh pendekatan sosiologis yang kita juga kenal psikologi sosial. Oke, itu dia sedikit cuplikan materi tentang realisme hukum dari kami. Buat teman-teman, thank you udah menyaksikan dan selamat mencerna materi kami. Dan sukses terus buat kalian semua. Thank you. Bye!